Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman di channel Sanggah Syubhat TV, balik lagi bersama kita di sini. Alhamdulillah kita ngonten lagi ya bersama Ustadz kita yang selalu menemani, Ustadz Abu Hanifah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Langsung aja Ustadz. Sekarang itu kita sedang ini Ustadz ya, berdoa nih buat saudara-saudara Muslim kita di Palestina yang sedang berperang ya melawan Yahudi laknatullah itu. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan. Amin. Dan berbarengan dengan itu juga ya kita mau bahas itu Ustaz. Jadi di tengah konflik Palestina Israel yang sedang viral ini Ustaz. Ada saya nemu ya di Instagram nih sebuah akun ya, namanya boleh disebutin nggak nih? Nggak usah lah. Oh nggak usah. Apa nama akunnya apa? Ya katanya nggak usah. Ya oke. Kalau nama person jangan. Inisialnya aja ya. Kalau kecuali nama fanpage apa? Fanpage. Enggak, dia bukan person dia, fanpage dia. Nah, kalau nama fanpage sebut aja. Apa? Inisialnya Sunnah Salafi ya. Boleh teman-teman mungkin nyari. Inisial. Emang udah. Terus boleh teman-teman mungkin searching juga. Nah, di beberapa postingan terakhir mereka ini tentang Hamas, Ustaz. Jadi yang kita tahu kan di media sosial atau di media TV juga yang memberitakan Hamas itu adalah pejuang garda terdepannya Palestina gitu kan ya, yang sekarang sedang berperang lawan Israel. Nah, si akun Sunnah Salafi ini ya dia bikin beberapa postingan yang mungkin agak beda nih, agak lain gitu kan. Nih, mungkin saya bacain juga. Jadi dia bikin postingan gini. Jadi Hamas itu adalah orang mereka juga. Maksudnya orang antek-antek Israel nih. Data dari mana dia? Nah, disuruh menyerang Israel agar punya alasan buat menyerang balik. Tujuannya bukan balas Hamas tapi menyerang warga sipil biar pergi atau diusir paksa dari rumah atau tanahnya. Jadi ini juga postingan ini di beberapa di akun ini di beberapa postingannya bolak-balik menuduh bahwa Hamas itu adalah bonekanya Israel lah gitu, buat propaganda Islam gitu ya. Dan ada juga, datanya enggak? Nah ini saya nggak nemuin ya dia sumber dari mana, ini saya nggak tahu. Tapi postingan ini juga serupa dengan videonya ini Ustadz Bajre itu tentang komentar dia tentang Hamas ya. Nah kita lihat dulu nih videonya nih. Oke. Dia bikin Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Iya, ormas kecil. Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Allah. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Hujah. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Play victim. Berperan sebagai korban. Kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. Bikinan oleh orang Israel. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih nggak bisa kita melek? Kayaknya nggak perlu umur tua untuk bisa berkesimpulan demikian, nggak perlu itu. Perlu basirah. Jadi begitu Ustaz. Jadi pertanyaan gini Ustaz. Yang pertama, apakah benar Hamas itu adalah antek Israel? Dan juga yang kedua, bagaimana sih yang harus dilakukan oleh warga Palestina pada saat ini? Apakah diem aja, jangan melawan karena akan menimbulkan korban yang lebih besar lagi, atau gimana Ustadz? Seperti yang Ustadz Bajri bilang tadi kan, udah warga Palestina diem aja, kalau lagi diserang kita diem gimana gitu. Bang Riyad Bajri ngomong begitu? Iya ada di videonya tadi. Gimana Ustadz tanggapannya, silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, sebenarnya apa yang dialami oleh bangsa Palestina itu dialami juga oleh bangsa kita. Karena Israel ya, bangsa Yahudi lah ya, yang menamakan dirinya dengan negara Israel dengan nama Nabi itu, nama Yakub alaihissalam. Ya, orang-orang Yahudi ini sebelumnya kan mereka di Eropa. Cuman ketika mereka memposisikan diri mereka sebagai korban perang dunia kedua, terutama oleh
Nazi. Ya, mereka minta suaka perlindungan ke Palestina. Padahal mereka sudah merencanakan ingin merebut Palestina. Intinya mereka itu pengungsi. Iya. Ketika mengungsi dipersenjatai oleh Amerika, Inggris, dan Eropa, akhirnya mereka malah menjajah, menikam dari belakang. Nah, jadi kayak di bangsa kita juga, ketika bangsa kita kedatangan para penjajah bengis, orang-orang kafir Belanda, Portugis, Jepang, gitu ya. Ketika kaum muslimin melakukan perlawanan, ya, apakah kaum muslimin disalahkan? Tidak, memang itulah perjuangan, memang itulah peperangan, dan memang itulah jihad. Terutama jihad dalam bahasan fikih kan ada dua, jihad tolab atau jihad hujum, satu lagi jihad difa, jihad bertahan. Ya, nah ini para ulama seluruh mazhab membahas hal ini. Maka yang terjadi di Palestina ketika perang terjadi, itu hakikatnya adalah jihad difa. Terkadang mereka jihad tolab. Kalau jihad tolab itulah yang butuh persyaratan izin orang tua, izin ulil amri. Sementara Hamas tadi disebut, mereka adalah posisinya penguasa karena mereka adalah pemenang pemilu, ya, mengalahkan saingannya itu Al-Fatah yang memang rada sekuler dan pro kepada kebijakan-kebijakan negara Yahudi Israel. Sementara Hamas dibuat tahun 1988 Masehi oleh Syekh Ahmad Yasin. Sekaligus ini juga membantah tudingan tadi Ustadz Ghat Bajre yang ini sebenarnya berasal dari Syekh di Mesir ini, seorang sarjana teknik atau komputer yang kemudian jadi Syekh, namanya Syekh Sa'ad Raslan. Sa'ad Ruslan, tapi orang Mesir menyebutnya Sa'ad Raslan. Malapetaka tuduhan ini bersumber dari Syekh ini. Yang Syekh ini sebenarnya juga ditahdir habis-habisan oleh Masih Ahlus Sunnah. Dia juga bermasalah begitu dalam urusan dunia tahdir-tahdiran begitu. Jadi Syekh ini yang menuduh tanpa bukti, tanpa data, asal jeplak bahwasanya Hamas buatan Yahudi. Dari mana datanya? Nabi SAW menyatakan al-bayyinah ya alal mudda'i, bagi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Wajib, nggak bisa dia asal jeplak, asal cerocos aja. Sehingga dari mulut Syekh inilah, ini Syekh ini memang udah ditahdir habis-habisan juga oleh para masyayikh yang lain. Dan Syekh ini akan ditanya oleh Allah atas tuduhan ini. Dan gara-gara inilah muncullah orang-orang kayak tadi Ustadz Ghat Bajre yang akhirnya apa namanya menuduh ya, Hamas buatan Yahudi. Ini nggak logis. Ya, Hamas melawan. Syekh Ahmad Yasin pendiri Hamas bahkan dibunuh, dibom setelah sholat subuh pada tahun 2004 Masehi. Ya, dan nggak logis, nggak punya bukti, nggak punya data. Tadi Ustadz Ghat Bajre bilang Hamas ini buatan Yahudi. Tujuannya untuk apa? Untuk menjustifikasi perbuatan Yahudi membantai kaum Palestina dengan dia Hamas nyerang duluan. Subhanallah. Kalau begini ceritanya, kita akan menuduh pejuang-pejuang kita yang melakukan perlawanan terhadap Belanda, Portugis, Jepang yang mengakibatkan korban lebih banyak dibandingkan dengan tentara Belanda, tentara Jepang, tentara Portugis tadi. Bung Tomo ketika menggelorakan semangat jihad dengan pekikan takbirnya, area Surabaya dan sekitar yang mati dalam sejarah tercatat 150.000 warga. Dibandingkan dengan jumlah pasukan Inggris Belanda sekutu yang mati cuma 6.200 dan mayoritas pun orang-orang murtad dari kalangan Londo Ireng yang mereka adalah opas, orang-orang lokal yang kerja sama Belanda. Lihat, gara-gara Bung Tomo 150.000. Apakah Bung Tomo ini mau diposisikan nih kayak gitu? Ya. Belum lagi Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin ketika menggelorakan jihad, orang-orang di Aceh, Panglima Polim, itu kemudian Teku Umar, istrinya Cut Nyadin, berapa ribu orang warga sipil, pejuang kaum muslimin yang mati bersimbah darah gara-gara perlawanan mereka. Mau dibilang seperti itu, kejam sekali. Makanya jihad difa itu adalah jihad yang disyariatkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab Al-Furusiyah, beliau mengatakan, ya, daf'ul sa'il 'ala din jihadun wa qurbatun. Jadi ketika melawan para penyerang agama ini, penjajah agama ini, itu adalah jihad dan kurba. Upaya adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa daf'us sa'il 'alal mal wa nafs mubah wa rukhsah. Sementara kalau kita bela diri kita karena mau dirampok, karena mau dibunuh, kita bela diri, itu bukan wajib dalam agama ini. Itu hanya mubah dan rukhsah, kebolehan aja. Ya.
Fa in qutila fihi, kalaupun dia terbunuh ketika dia mempertahankan diri dia, mempertahankan hartanya, ya enggak? Man qutila duna malihi fa huwa syahid, ya kan? Siapa yang membela diri dia kemudian dia terbunuh kalau bela harta dia, diri dia, maka dia syahid. Dia syahid apalagi karena bela agama. Yang enggak dipersyaratkan ketika diserang izin ulil amri. Izin orang tua. Bahkan izin sang pemberi hutang dia. Misalnya dia lagi ngutang nih, enggak perlu. Ini semua wajib. Ya, wajib. Nah, makanya orang-orang yang suka nyinyir, malah membuat keropos semangat jihad kaum muslimin yang seperti ini, ini la ilaha illallah. Ya, kata Ibnu Qayyim, fa jihadu daf yaqsiduhu kullu ahadin wa la yarghabu anhu. Itu jihad difa inilah yang memang ditujukan oleh setiap orang kaum muslimin. Wa la yarghabu anhu, dan enggak ada yang suka nyinyirin dia, benci dia. Illal jabanu, kecuali para pengecut, al-madmumu, yang lagi tercela, ya, syar'an wa aqlan, baik mereka pengecut tercelanya itu baik secara syariat maupun akal, ya. Nah, ini perlu diperhatikan buat teman-teman juga, teman-teman yang kita sedetik pun nggak pernah hadir di medan jihad. Jangan sampai lisan kita itu menyakiti diri mereka. Nabi SAW ancam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, ma min ri'in yakhduluhum imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fih hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min irdihi ila khadahallahu fi mawtinin yuhibbu fihi nusratahu. Tidaklah seorang yang dia nyinyir, merendahkan seorang muslim di tempat yang seorang muslim tersebut dihancurkan kehormatannya, direndahkan kehormatannya gitu. Ya, dia malah nyinyirin, dia malah celah, bukan dia bantu. Illa khadahullahu fi mautinin, kecuali Allah akan rendahkan dia di tempat yang dia di saat itu membutuhkan pertolongan Allah. Dia akan direndahkan. Wa ma mimri'in yansuru musliman, dan tidaklah seorang yang dia menolong seorang muslim yang posisinya kayak tadi fi maudi'in yuntaqasu fihi min hurmatihi illa nasarahullahu azza wajal fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu. Ya, yang tidaklah seorang menolong seorang muslim yang ketika dia sedang dihinakan kehormatannya dia tolong, melainkan Allah pasti akan tolong dia di suatu tempat yang dia nanti butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ketika lisan kita ini tidak mampu mendoakan, tidak mampu simpati, jangan malah antipati, mencela. Enggak, simpati itu udah tercela nih, walaknya kemana nih? Jadi memberikan simpati, memberikan keberpihakan wajib. Ya, Nasrani yang diwakili oleh orang Romawi waktu itu di zaman Nabi berperang dengan penyembah api Persia. Ya, maka kaum mukminin, Nabi dan sahabat lebih suka menangnya di peperangan besar tersebut, dua negara adidaya ini dimenangkan oleh Nasrani. Kenapa? Karena lebih dekat kepada kaum muslimin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengenai peperangan waktu dimenangkan oleh Romawi, yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu ketika Romawi menang, kaum mukminin gembira. Kaum mukminin gembira. Makanya ini wala barok teman-teman yang seperti ini, semisal rombongannya Ustaz Riyad Bajre sama Syekh itu, siapa namanya tadi, Said Raslan itu. Ini karena wala barok mereka ini enggak jelas. Ya. Mereka lebih benci kepada ahlu bid'ah daripada orang kafir. Bahkan kafir harbi, misal Yahudi. Ya, sampai gara-gara itu dituduhlah Hamas buatan Yahudi. Nggak punya data. Mau jawab pakai apa di akhirat? Di dunia aja nggak bisa jawab. Coba di dunia, mana datanya? Nggak bisa. Kecuali cuman kemungkinan. Nggak boleh seperti ini. Gimana mau masuk mahkamah Islam seperti ini? Mau diapain tuh sama Kodi? Ini nuduh ini. Qadhaf ini bahaya. Apalagi dibilang pro Syiah. Kenapa? Gara-gara dibantuin Syiah. Hizbullah. Iya, lah Indonesia kerjasama sama Syiah juga Iran. Menteri Jokowi agamanya berkunjung berapa kali ke Iran, Presiden Iran, pemimpin Iran berkali-kali datang ke sini. Bahkan belum lama ini diberi tampil di Istiqlal, di kantor PBNU, punya namanya pusat kebudayaan Iran yang menjadi corong penyebaran agama Syiah di Indonesia, di Jakarta sini. Berarti mereka mau dong nuduh Presiden Jokowi pro Syiah. Iya. Konsekuensinya begitu. Nah,
Nah, kenapa orang Hamas menerima bantuan dari Syiah? Ya karena mereka nggak bantu. Iya. Makanya Hamas terima orang Syiah. Ini yang bantuin orang Syiah. Yang bantuin Turki, Saudi juga bantu. Cuman Saudi senyap. Karena tidak ingin melanggar perjanjian internasional. Ya. Dan juga tuh ketika Saudi akrab sama Amerika, apa mereka kita terima Saudi corong Amerika? Kita juga nggak terima. Iya. Ya, seperti itu. Nah, ini logika-logika yang harus diperbaiki dari para pengikutnya Syekh Said Raslan dan Ustadz Riyad Bajri ini. Ya, harusnya kita punya empati. Bahkan seorang ulama yang ada di Kuwait, ulama Ahlussunnah, namanya Syekh Utsman Al-Khamis, beliau mengatakan bahwasanya kalau kita nggak punya simpati seperti ini kurang lebih ya, beliau mengatakan kita senang dengan dibantainya kaum muslimin, malah nyala-nyalain tuh kan ini kemurtatan, kata beliau. Kemurtatan ya, kaum muslimin yang ada di Hamas, kita tanya sama pengikutnya Ustadz Riyad Bajri sama Said Raslan itu, Hamas kafir nggak? Ya. Kalau kafir ditakfiri dong. Ketika dia bilang oh nggak kafir, ya udah, apa kata Syekh bin Baz, seorang muslim mereka diberikan wala, diberikan keberpihakan, pembelaan, dicintai sesuai dengan kadar imannya. Ya, seorang mukmin itu kita mesti membela dia, apalagi ketika dia sedang konfrontasi fisik lagi, jihad. Ya, dan mereka malah sekarang sibuk. Oh jihad itu, nah ini nggak ngerti nih, akibat ngajinya nggak jelas. Ya, ngajinya nggak jelas tematik atau ngaji nggak jelas apa, bukunya apa, yang akhirnya belajar jihad, fikih jihad itu di buku fikih. Kalau di buku manhaj ya cuma disebut jihad bersama ulil amri, yaitu jihad tolak. Makanya mereka nggak ngerti dari dulu, ustadz mereka dari dulu ketika terjadi konflik Ambon antara kafir dan Nasrani, mereka bawa-bawanya jihad tolak aja. Padahal kaum muslimin di Ambon ya lagi diserang oleh kafirin, oleh Obed itu Ambon kafir namanya. Maka kaum muslimin di sekitar situ wajib jihad. Kalau di sini nggak mampu, yang di sekitarnya wajib terus berkembang, wajib itu. Ya, nggak boleh pakai izin tadi orang tua. Nggak perlu ya. Apalagi dibawa-bawa ulil amri. Syekh Mukbil, Syekh Robi waktu itu sudah fatwain, Syekh Mukbil. Nggak perlu, karena lagi pula waktu itu Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang dikafirkan oleh Syekh Mukbil. Karena dia menganggap Al-Quran adalah buku porno. Waktu itu. Nah cuman mereka, ustadz-ustadz mereka ini bilang, oh Syekh, apa hukum jihad, apa pemimpin? Ya saya akan menjawab secara global. Begitu. Nih orang-orang ini cikal bakalnya nih, anak keturunannya, ini dia nih yang nyinyirin jihad Palestina. Nah, ini mereka ini. Ini mereka ini memang berbahaya dalam tubuh umat. Harus diperbaiki, kalau enggak ya diamputasi lah. Begitu. Ini memang udah kebangetan begitu. Akut ya. Akut. Udah kebangetan seperti ini, kurang lebih begitu. Yang lucunya lagi Ustaz, terkait Walawal Baron Ustaz. Saya kan nonton juga video di YouTube-nya Ustaz. Nah, yang komen habis nonton videonya Riyad Bajri tadi, ya kan. Ini kebanyakan orang, ada juga orang Nasrani, orang Yahudi ini. Memuji apa mengecam? Memuji. Oh, iya. Bravo katanya teman-teman Salafi. Kami umat Nasrani mendukung sepenuhnya Ustadz yang sejuk dan menyuarakan perdamaian, menghancurkan terorisme radikal. Teroris radikal siapa? Hamas. Hamas pasti dong. Ya Ada udah, lagi itu memang dia. Ada lagi yang bilang haleluya, berkat Tuhan atas Israel. Ya memang ya yang seperti itulah yang disenangi oleh orang kafir. Iya. Ya, jadi memang logika mereka itu udah terbaliknya. Iya. Nah, kalau udah kemana? Mereka memang ketika kaum muslimin kejepit saat ini, mereka akan lebih memprioritaskan yang penting manhaj, dibawa lagi ke manhaj. Urusannya nanti dibawa lagi. Manhaj. Kita nggak menggeneralisir ya gerombolan ini. Saya sebut gerombolan karena udah jahat sekali mereka ini. Iya. Nggak menggeneralisir. Ada juga ustadz-ustadznya yang bagus ya, yang berpihak kepada kaum Palestina, semisal Ustadz Piranda dan yang semisalnya. Ini yang kayak begini-gini memang yang berbahaya sekali. Justru yang kayak model-model begini itu yang akan membuat rusak citra Salafi sendiri. Padahal nggak semua ustadz Salafi kayak dia. Iya. Itu akan merusak gitu. Akhirnya umat akan benci, akan antipati terhadap kelompok ini. Giliran umat salah aja dia langsung. Padahal salahnya umat itu bukan dalam perkara akidah misalkan. Dia yang langsung bantah segala macam. Ini sekarang umat lagi berantem. Ya. Walaupun sama orang muslimin kafir. ya.
sama orang kafir. Ini kan ya mereka udah teruji dalam hal ini. Waktu kasus 212 juga begitu. Iya. Ya, Ahokers sama Habib Rizik tetap aja dia ngecamnya Habib Rizik. Bawa-bawa hukum demo lah, apalah segala macam lah. Ya itu memang ya itu terus nanti per kasus, ada kasus apa lagi, mereka pasti di posisinya berseberangan terus sama kaum muslimin. Kecuali jika mereka bertaubat, Allah berikan hidayah, mereka harus keluar dari lingkup seperti itu. Nah, komunitas yang seperti ini, ya teman-teman yang masih berada di komunitas itu harus keluar dari situ. Kalau enggak mereka terus berada dalam jerat-jerat setan seperti itu. Antum juga, saya juga dulu pernah berada di situ. Pernah. Ya pernah kita jujur aja juga. Teman-teman juga banyak begitu. Alhamdulillah Allah berikan hidayah, kita lepas dari jerat-jerat setan tersebut. Tapi kurang lebih begitulah ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz.